Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, perkenalkan nama saya Alivia Zafarina Trisna Putri dari kelas 11 MM1 nomor absen 8. Kali ini saya mendapat tugas bahasa Indonesia dari Pak Muhammad Huda untuk membahas pengertian sastra dan cerita rakyat. Langsung saja kita bahas yuk. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sastra dibagi menjadi dua bagian, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama merupakan karya sastra yang berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sebagai sastra Melayu yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang-orang zaman dahulu. Sedangkan sastra baru yaitu karya sastra yang tumbuh pada zaman modern dan sudah memasuki masa pergerakan nasional. Pengertian teori sastra juga dijelaskan menurut ahli, salah satunya adalah teori sastra Abrams. Teori sastra Abrams adalah pendekatan terhadap karya sastra menurut Abrams ada 4, dalam Harjito 2005-23, yaitu objektif, mimetik, pragmatif, dan ekspresif. Sastra apresiasi adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra baik yang berbentuk puisi maupun prosa atau suatu kegiatan menggauli sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Sastra estetik adalah aspek-aspek keindahan yang terkandung dalam sastra. Keindahan sastra didominasi oleh gaya bahasa. Keindahan bahasa tidak terkandung dalam keindahan bentuk huruf, melainkan dalam isinya. Pada umumnya, estetika sastra ini bisa didapatkan dari penggunaan bahasa, alur, serta tema yang diangkat. Dalam cerita rakyat, biasanya menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Cerita rakyat ini sudah diwariskan dan disebarluaskan secara lisan melalui mulut ke mulut dan secara turun-temurun. Ciri-ciri cerita rakyat. 1. Cerita rakyat disampaikan secara lisan. 2. Disampaikan secara turun-temurun. 3. Tidak diketahui siapa pertama kali pembuatnya. Di sini saya akan membahas macam-macam cerita rakyat, yaitu fabel dan legenda. Fabel merupakan cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang tersebut dapat berperilaku layaknya manusia. Contohnya, kancil yang cerdik dalam cerita serigala yang licik. Yang kedua, legenda. Legenda merupakan sebuah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, seperti sebuah cerita asal-usul Banyuwangi dan asal-usul Danau Toba. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.